teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Udayani F. Para, NIM 2118077 dari kelas C Pemrograman Berbasis Jaringan. Oke teman-teman, kali ini kita mendapatkan soal untuk menjelaskan beberapa sintaks dalam program Simple Socket CS. Nah, Simple Socket CS sendiri ini merupakan suatu program socket programming UDP protokol di Windows. Oke teman-teman, kali ini kita menggunakan sebuah program atau aplikasi yang bernama Visual Studio. Teman-teman, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan ini yang warna hijau ini merupakan sebuah komentar atau kata-kata pengantar dari program Simple Socket CS ini. Nah, teman-teman, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit karena sebentar akan saling berketerkaitan dengan sintaks-sintaks yang ada di bawah sini. Nah, pada bagian atas ini dia menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah program server TCP dan UDP sederhana, di mana jenis soket yang diminta yaitu dibuat untuk menunggu klien. Nah, untuk TCP, server menunggu koneksi TCP masuk, setelah itu menerima permintaan. Nah, permintaan itu diakhiri oleh klien yang mematikan koneksi. Nah, setelah permintaan diterima, server mengirimkan data sebagai tanggapan diikuti dengan mematikannya. Kemudian, dengan mematikan koneksi dan menutup soket. Sedangkan kalau server UDP itu dia hanya menunggu permintaan datagram. Nah, request itu terdiri dari satu paket datagram di mana server kemudian mengirimkan sejumlah tanggapan ke alamat sumber permintaan diikuti dengan sejumlah datagram 0 byte. Nah, 0 datagram byte ini akan menunjukkan kepada klien bahwa tidak ada lagi data yang akan mengikuti. Nah, di sini dia menjelaskan cara penggunaan dari execute file name, di mana di sini dia menulis kalau L itu bind address, kemudian M itu message, N count, P itu port, dan T itu TCP atau UDP, dan X itu size atau ukuran. Nah, kalau untuk L sendiri itu bind address itu yang berarti bahwa alamat lokal yang mengikat. Jadi alamat lokal dari pesan tersebut. Sedangkan kalau M itu merupakan pesan teks yang diformat ke dalam buffer kemudian dikirimkan. Sedangkan N ini, count ini berupa berapa kali sih kita mengirimkan pesan itu. Kemudian kalau P, port itu berarti port lokal yang mengikat, jadi port lokal dari message tersebut. Sedangkan TUDP atau TCP ini menunjukkan protokol mana yang akan kita gunakan. Sedangkan X atau size ini atau dia merupakan sebuah ukuran buffer yang dikirim atau diterima. Nah, di sini dia akan menjelaskan penggunaan sampel dari execute file name ini. Jadi penggunaan sampel execute file name L.2 yang ini nih penjelasannya ada di atas sini. Dia itu merupakan baris perintah yang memanggil server IP versi 6 TCP yang terikat ke alamat wildcard. Dan port 5150 ini 5150 ini dia akan mengirimkan 10 pesan dari 1024 byte yang nantinya akan diisi jadi pesan itu akan diisi dengan kata atau huruf-huruf hola. Nah, kemudian pada baris perintah setelah server itu adalah sisi kliennya dia. Sisi kliennya dia ini yang dapat digunakan untuk terhubung ke server. Nah, sedangkan untuk klien itu mengganti alamat IP yang ini nih untuk sesuai dari server. Jadi dia ganti alamat IP versi 6 ini sesuai dari server. Nah, kemudian untuk yang execute file name di bawah ini, dia itu penjelasannya ini, yaitu baris perintah yang ke bawah ini dia memanggil server IP versi 4 UDP yang terikat ke antar muka lokal tertentu.
di mana pada port 5150 mengirimkan 5 pesan. Ini dia mengirimkan 5 pesan yang berukuran 512 byte yang dimana berisi kata-kata response atau huruf-huruf response. Kemudian baris kedua perintah ini, yang ini adalah contoh baris perintah klien yang digunakan untuk menyambung ke server. Jadi ini adalah baris perintah klien untuk menyambung ke server. Nah, catatannya untuk UDP ukuran buffer pada klien dan server itu dia harus sama, jadi dia seimbang. Jika tidak, pengecualiannya dia sebentar akan dilempar karena buffer yang lebih kecil tidak akan mampu menampung data besar yang akan diterima. Nah, sekarang kita langsung ke programnya dia. Di sini seperti biasa yang kita tahu, dia menggunakan library system, di mana di dalam library system ini ada system.net. Nah, di dalam system.net ini ada yang dinamakan system.net.socket. Jadi system.net dan system.net.socket ini berada dalam satu library besar yang dinamakan library system. Kemudian untuk namespace itu artinya ini adalah nama dari programnya. Namespace itu namanya adalah simple socket.js. Yang kurung-kurung awal ini menandakan awal dari program ini. Nah, di sini kalau teman-teman sudah lihat yang warna hijau ini merupakan sebuah komentar dari yang ada di bawah sini. Jadi di sini dia mengatakan bahwa ini adalah server berbasis TCP dan UDP yang sederhana, di mana mereka menggunakan kelas server socket. Kemudian di sini dia jelaskan untuk kode IOCTL WinSock, dia akan kode yang di atas ini dia akan menonaktifkan kesalahan ICMP agar tidak tersebar ke soket TCP. Nah, hal ini dapat terjadi jika paket UDP dikirimkan ke tujuan yang valid tetapi tidak ada soket yang terdaftar untuk menggunakan port yang diberikan. Sedangkan ini dia static public void format buffer byte data buffer string message ini dia mengatakan bahwa rutinitas ini berulang kali menyalin. Jadi yang ini dia menyalin pesan string ke dalam array byte sampai terisi, di mana parameternya bernama data buffer. Nah, buffer byte yang akan diisi dalam parameter ini adalah string. Kemudian untuk parameter name message ini adalah pesan string yang untuk disalin. Nah, selanjutnya di sini dia akan awalnya atau pertama-tama dia akan mengubah data string tadi menjadi byte, kemudian disalin ke buffer, kemudian dikirim. Nah, di sini dia kasih tahu ketika indeks lebih kecil dari panjang data buffer itu, maka untuk int j sama dengan 0. Nah, j ini merupakan ukuran dari message itu. Ukuran panjang dari message itu. Nah, disebut j++. Kemudian setelah itu dia mengatakan bahwa pastikan kita tidak melewati panjang buffer pengiriman. Jadi dia sudah kasih tahu memang panjang buffer pengirimannya dia. Kemudian di sini ada break. Setelah kita tahu itu dia break. Nah, setelah itu, ini kurung-kurung ini penutup dari yang ini tadi, break tadi. Sedangkan yang ini merupakan penutup dari ini, int ini. Dan ini adalah penutup dari while tadi itu. Nah, setelah mereka berhasil itu, maka setelah berhasil membuat yang di atas ini, maka di sini dia akan mencetak informasi penggunaan sederhana. Ada empat console write line-nya dia, di mana sebentar yang akan muncul ketika
program berhasil dijalankan itu yang pertama yaitu ini kata-kata ini, dimana yang seperti tadi yang saya jelaskan bahwa L-bind itu dia termasuk dalam alamat lokal yang mengikat. Kemudian nanti akan muncul juga teks seperti ini. Nah, di sini dia hanya untuk menampilkan teks yang akan keluar pada saat program dijalankan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di bagian sini nih teman-teman, itu adalah rutinitas utama yang mengurai baris perintah dan memanggil server dengan ekstensi parameter yang diberikan. Jadi untuk TCP ini membuat soket listener atau soket yang mendengarkan dan menunggu untuk menerima koneksi dari klien. Setelah klien terhubung, klien menunggu untuk menerima pesan permintaan. Request itu diakhiri oleh klien yang mematikan koneksi. Jadi klien yang mematikan koneksinya dia setelah klien tunggu, klien dengar, klien mengirim pesan itu, klien menerima pesan itu, nanti request itu akan diakhiri langsung oleh klien. Nah, setelah permintaan tersebut diterima, server mengirimkan respon, kemudian diikuti dengan mematikan koneksi dan menutup soket. Nah, itu untuk TCP. Sedangkan untuk UDP ini soket dia hanya mendengarkan paket masuk. Jadi permintaan message adalah satu datagram yang diterima. Kemudian setelah dia diterima, maka sejumlah datagram yang dikirimkan sebagai balasannya diikuti dengan mengirimkan beberapa datagram 0 byte. Dengan cara ini, klien dapat menentukan bahwa respon telah selesai ketika menerima datagram 0 byte. Nah, parameter yang digunakan yaitu parameter args, di mana parameter ini berisi argumen atau perintah. Kemudian ini static void main. Di sini dijelaskan bahwa string text message itu sama dengan server atau respon dari server, di mana lokal portnya dia itu berjumlah 5150. Kemudian pesan yang digunakan itu berapa kali pesan akan dikirim yaitu 10 dengan jumlahnya yaitu 4096. Nah, IP address itu sama dengan local address yang sebentar kalau dimasukkan dia menjadi IP address .ini. Sedangkan socket type-nya dia ini atau sock type-nya dia itu akan menjadi socket type .stream. Dan protokol type atau sock protokol itu protokol type .tcp. Kemudian untuk console write line-nya dia menggunakan console.writeLine. Nah, di sini ada baris perintah untuk int i sama i0. Ini dia berisi pokoknya baris perintah di mana ini merupakan dia menjelaskan sudah kalau sebentar diisi. Untuk L-nya dia itu berarti yang muncul sebentar itu local address-nya dia atau IP address. Nah, kalau M itu kalau hurufnya M berarti yang text message-nya dia itu untuk jadi berisi text message atau isi dari pesan. Sedangkan count itu ini N itu berarti dia akan mengirimkan send count. Jadi dia akan mengconvert ini ke integral 232. Kemudian di P ini dia tuh port number yang menunjukkan port number. Nah, T ini dia akan memilih sebentar dia menggunakan apa, TCP atau UDP gitu. Nah, kalau dia punya string itu TCP berarti dia akan menjalankan yang namanya TCP. Selain daripada itu, dia akan menjalankan UDP. Kemudian kalau dia tidak termasuk ke dua-duanya ini, tidak termasuk ke dalam dua pilihannya ini, maka dia akan kembali ke awal. Kemudian untuk X-nya dia ini itu berarti berapa besar paket atau berapa banyak ukuran paket yang
dikirim atau diterima selama buffering. Kemudian di sini dia akan beristirahat atau dia akan break, kemudian kembali ke pengaturan awal. Kalau yang ini tanda kurung kurawal ini berarti dia penutup dari switch ini, dari case ini yang tadi itu L, case M gitu. Kemudian kalau yang kurung kurawal ini berarti dia penutup dari if tadi. Nah, sedangkan yang ini dia itu dari try tadi yang coba kalau jika ini maka diganti, dan ini ada case-case-nya dia yang harus diganti. Kemudian yang ini adalah dari for tadi. Nah, teman-teman, selanjutnya jika program tadi sudah sampai, jika dia sudah sampai di sini, maka dia akan kembali lagi mengulang dari awal. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebentar di bagian bawah ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Wilfred Apiran Koraja, NIM 2181065. Nah, kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan dari program Simple Socket CS. Jadi kita akan belajar per barisnya itu sintaksnya seperti apa. Nah, di sini saya akan memulai dari socket server socket sama dengan 0. Artinya nilai dari server socket ini adalah 0. Kita masuk ke try. Nah, di sini ada tanda buka kurung kurawal, artinya akan memulai suatu program baru. Nah, di sini IP endpoint, local endpoint sama dengan new IP endpoint. Jadi dia akan membuat variabel baru dari IP endpoint dengan di dalamnya ini dalam kurung local address dan local port. Selanjutnya dia akan melanjutkan dengan sintaks sender address sama dengan new IP endpoint, membuat variabel baru local address 0. Nah, di sini console write line server IP endpoint it's okay, artinya akan menampilkan teks server IP endpoint it's okay. Jadi seperti sebuah peringatan. Jadi kita tergantung dari kita mau menulisnya seperti apa, jadi bebas. Di sini kita mau menulis apapun, jadi akan ditampilkan seperti ini juga. Selanjutnya endpoint cast sender address. Baris berikut socket clean socket byte receive buffer. New byte artinya akan membuat byte baru, buffer size, send buffer new byte buffer size. Di sini format buffer, send buffer, text message. Selanjutnya dia akan membuat socket server dengan sintaks server socket sama dengan new socket local address family sock type sock protocol. Nah, di sini console write line ini akan menampilkan teks server socket it's okay. Selanjutnya bind the socket to the local interface specific, artinya dia akan mengikat soket itu ke antar muka lokal yang ditentukan, interface-nya yang ditentukan. Server socket bind local endpoint. Di sini console write line-nya akan menampilkan teks server socket bound to 1. Selanjutnya sock protocol to string. Nah, ini jenis datanya to string, local endpoint to string. If jika sock protocol type TCP, kita buka kurung di sini berarti akan memulai subprogram yang baru. If TCP socket set the socket to listening. Jika TCP socket ini terpenuhi, berarti ini
set the socket to listening, atur agar atau setting agar soket ini dapat memahami gitu. Jadi mendengarkan, dia memahami dari soket itu. Server socket listen, console right line akan menampilkan server listen it's okay I'm listening for connection body. Jadi sini tergantung dari kita juga untuk memasukkan teks apa saja yang berhubungan dengan program yang akan kita buat. Jadi listen it's okay I'm listening to for connection body. Else byte to new byte. Nah, di sini kita akan membuat program. Nah, di sini kita akan membuat program set the SEO UDP con reset to true for this UDP socket. Artinya ya, kita akan menyetel supaya untuk soket UDP ini, jika soket UDP ini pernah mengirim paket UDP ke tujuan yang jaraknya jauh itu, yang ada tetapi tidak ada soket untuk menerima paket, maka pesan dari ACMP akan dikembalikan ke pengirim. Secara default saat ini diterima, operasi berikutnya di soket UDP yang mengirim paket akan menerima soket exception. Jika terbaca sebagai error yang diterima, akan menampilkan kode seperti ini. Nah, karena jika kita tidak mau untuk merangkul setiap operasi soket UDP dalam percobaan, atau kecuali kita akan menonaktifkan kesalahan ini, error. Kita masuk ke byte true length. Variabelnya adalah 1. Server socket ya, control server socket kita masukkan variabelnya byte true null dan akan menampilkan server I control it's okay. Layanan klien dalam satu putaran begitu. While jika SOC protokol type TCP buka kurung wait for a client connection, artinya tunggu koneksi dari client socket, server socket accept, dan console right line akan menampilkan server accept it's okay, dan akan menampilkan teks lagi server accept connection from 0 dengan variabelnya di dalamnya client socket remote endpoint to string. Nah, di sini receive the request from the client in a loop until the client should menerima permintaan dari klien dalam suatu putaran sampai klien tertutup kembali. Koneksi akan terputus dengan shutdown. Jadi jika kita ingin memutuskan koneksi, kita tinggal tekan shutdown. Console right line-nya akan menampilkan teks server preparing to receive using receive. While true RC sama dengan client socket receive buffer. Nah, di sini console right line-nya akan menampilkan server read 0 byte RC if RC sama dengan 0. Jika RC sama dengan 0,
artinya break, artinya kita berhenti sejenak, begitu. Berhenti sejenak. Selanjutnya kirim jumlah pesan tanggapan yang ditunjuk. Dan akan menampilkan teks preparing to send using send. Nah, di sini ada persamaannya for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari send count i plus plus. Di sini ada persamaannya. Selanjutnya buka kurung kurawal rc client socket send buffer console write line server send 0 bytes. Nah, di sini dia akan mematikan koneksi klien dengan cara client socket shutdown send. Dia akan mengirim pesan untuk mematikan koneksinya dan akan menampilkan teks server shutdown it's okay. Berarti prosesnya telah berhasil, proses shutdownnya telah berhasil. Dan client socket close artinya akan menutup soketnya, server close it's okay, dan akan menampilkan teks bahwa servernya telah berhasil ditutup. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita untuk menutup programnya dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, hanya itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya lagi untuk sintaks yang berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Irmawanti Esteraja dengan NIM 2118118. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang tadi. Sekarang kita masuk ke else atau line, buka kurung, case sender address sama dengan dalam kurung endpoint sender address titik koma. Di sini kita akan terima permintaan awal dari klien, yaitu receive the initial request from the client. Dengan perintah rc sama dengan server socket dot receive from dalam kurung receive buffer, ref case sender address tutup kurung titik koma. Lalu console dot writeLine dalam kurung tanda petik pembuka server titik 2 receive from buka kurung tutup kurung is okay tanda petik tutup kurung titik koma. Lalu sender address sama dengan dalam kurung IP endpoint tutup kurung case sender address titik koma. Baris yang berikut console.writeLine dalam kurung server titik 2 receive dalam kurung 0 bytes from dalam kurung 1 tanda tutup petik rc sender address dot toString dalam kurung buka kurung tutup kurung titik koma. Ini yaitu untuk mengirim tanggapan ke klien sebanyak yang diminta, yaitu send the response to the client the request number of time. Untuk for dalam kurung in i sama dengan 0 titik koma i kurang dari send count titik koma i plus tutup kurung. Lalu baris yang berikut buka kurung try mencoba buka kurung dengan perintah rc sama dengan server socket dot send to dalam kurung send buffer, sender address tutup kurung titik koma. Baris yang berikut console.writeLine dalam kurung server titik 2 send to buka kurung tutup kurung is okay titik tutup kurung titik koma. Lalu tutup kurung kurawal baris berikut catch atau menangkap buka kurung kurawal. Jika alamat pengirim dipalsukan, kami mungkin mendapatkan kesalahan saat mengirim. Baris berikut responnya, Anda dapat menguji ini
dengan menggunakan IPv6 dengan menggunakan raw socket. Baris berikut, contoh untuk memalsukan paket UDP dengan alamat sumber lokal tautan yang tidak valid. Lanjutkan atau continue, titik koma, tutup kurung, baris berikut, console.writeLength dalam kurung server mengirim atau send dalam kurung 0 bytes to 1 tutup kurung, rc, sender address dot toString dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Baris berikut, tutup kurung, kirim beberapa datagram 0 byte untuk menunjukkan kepada klien bahwa tidak ada lagi data. Baris berikut akan dikirim dari server, beberapa paket dikirim sejak UDP. Baris berikut tidak dijamin dan kami ingin mencoba berusaha klien. Baris berikut mendapatkan setidaknya 1 dengan perintah console.writeLength dalam kurung server bersiap mengirim menggunakan send to, buka kurung, tutup kurung, di jalan dilakukan sleep dalam kurung 250 tutup kurung, titik koma. Baris berikut untuk dalam kurung int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 3 titik koma i plus tutup kurung. Lalu baris berikut buka kurung dengan perintah server socket dot send to dalam kurung send buffer, 0,0, socket flags dot known, sender address tutup kurung titik koma. Spasi mengirimkan sedikit datagram 0 byte, UDP tidak dapat diandalkan, dan tumpukan lokal bahkan dapat menjatuhkannya bahkan sebelum mengenai kabel. Baris berikut, system.threading.read.sleep dalam kurung 250 tutup kurung titik koma. Tutup kurung, baris berikut tutup kurung kurawal, baris berikut tutup kurung kurawal, catch atau menangkap dalam kurung socket exception R tutup kurung. Kurung kurawal buka, baris berikut console.writeLength dalam kurung terjadi kesalahan server, titik 2 socket titik 2 dalam kurung 0, R dot message tutup kurung titik koma. Tutup kurung kurawal, akhirnya buka kurung kurawal, tutup soket jika perlu. Baris berikut, if buka kurung server soket tanda seru sama dengan 0 tutup kurung. Buka kurung, baris berikut, console.writeLength dalam kurung server titik 2 menutup menggunakan close, buka kurung, tutup kurung, lalu tutup kurung titik koma. Baris berikut server socket dot close, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Baris berikut tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ya, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini.